Festival of Twenties, sebuah festival di mana suara bertemu, cerita terhubung, dan pelajaran dibagikan. Tempat berkumpul untuk kamu yang sedang mencari arah, agar kamu pulang dengan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Tahun yang lalu, tahun 2013, ada satu iklan provider populer banget. Teman-teman mungkin ada yang pernah lihat. Jadi talentnya semua anak kecil dengan bangganya menyampaikan keinginan mereka mau jadi eksmut, eksekutif muda. Mereka bahkan secara detail gitu ya bilang, eksmut itu nongkrong di kafe, ngomongin proyek-proyek besar, kalau ngomong dicampur-campur bahasa Inggris gitu ya, terus ngopi di kafe buat dapat wifi gratis sampai sore dan sebagainya. Secara eksplisit, that is how success in our society defined. Jadi semacam ada polarisasi antara apa yang dianggap unggul, apa yang dianggap berkembang, apa yang dianggap nggak menarik. Dan itu kayak membuat satu identity buat kita manusia yang biasanya selalu dikaitin sama pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi kalau kita pergi ke toko gitu ya, biasanya kan ada etalase produk. Yang dipajang, ini adalah yang unggulan. Kayak yang tadi diceritain sama anak-anak itu, eksmut. Jadi sebagai anak pertama, 6 bersaudara, lahir besar dari keluarga yang ibu bapaknya guru, saya tuh nggak pernah bisa relate gitu ya sama orang-orang yang selalu bilang, saya terinspirasi banget sama ibu dan ayah saya. Baik itu secara individu, secara pekerjaan. Karena nggak tahu kenapa selalu ada ambisi gitu ya, ambisi bawaan yang mendorong saya untuk bisa jadi lebih, bisa jadi unggul, bisa dipajang di etalase-etalase yang kayak tadi diceritain sama anak-anak itu. And I didn't see my parents di dalam etalase itu. Jadi selalu hidup saya tuh merasa harus lebih bisa, harus lebih perform, belajar dengan penuh ketekunan, belajar sampai nilainya bagus, masuk ke sekolah negeri favorit. And I grew up believing that I was made for bigger things than what my parents are. Tapi lucunya, I didn't precisely know what I wanted to be either. Yang penting gak jadi guru aja. Ngapain orang tua udah guru gitu. Tapi gak pernah merasa cerdas enough untuk ada di jurusan-jurusan IPA. Gak merasa aktivis atau humanis juga kalau ada di jurusan sosial gitu ya. Tapi intinya gak tahu aja gitu. Nggak ngerti. Jadi waktu pas SMA dapat undangan, kan dulu ada ya jalur undangan mau masuk kuliah. Nulis tuh ilmu komputer, out of nowhere. Ilmu komputer, IPB, nggak keterima. Kalah 1 poin doang sama temen yang ada di kelas itu. Terus waktu nyobain SBMPTN yang rame-rame, nulis yang sama juga jurusannya ilmu komputer. Di universitas yang sama, nggak keterima juga. Gitu ya, orang tua bilang nggak usah coba apapun lagi, langsung aja masuk ke pendidikan guru SD. Waktu pas masuk dengan langkah yang gontai sebenarnya, tapi kok diterima. Terus waktu ada tes wawancara, ada talent testnya juga. Talent testnya tuh disuruh, misalnya kalau kamu bisa nyanyi, bisa main musik gitu ya, bisa gambar, itu disuruh ditunjukin tuh. Kok menarik ya?
Karena walaupun saya itu tidak selalu tahu apa yang saya mau, saya tahu apa yang saya suka. Saya suka tampil, nyanyi, gitu ya. Saya suka kalau ada di 17 Agustus di kampung-kampung, di RT-RT kan biasa suka ada tuh puncak perayaan gitu ya, 17 Agustusan. Saya suka tuh tampil di situ. Waktu saya SD saya tampil, tapi begitu saya SMP, SMA, saya yang ngajarin tuh anak-anak di lingkungan rumah buat bisa tampil. Jadi selalu ada kepuasan di dalam diri saya tuh kalau membersamai anak, terus akhirnya melihat dia memahami apa yang dia bisa, ngebantu dia ngebuka potensinya gitu ya, bikin dia jadi berdaya. Yang padahal awalnya dia nggak tahu kalau sebenarnya tuh dia bisa loh melakukan itu. Oh ternyata saya suka itu ya. Saya suka terhubung juga sama anak-anak gitu. Saya suka terhubung sama orang. Kok jadi familiar nih, kayak pekerjaannya guru. Akhirnya rasa suka itu mulai perlahan-lahan tumbuh. Sampai akhirnya waktu semester 2, saya nggak bisa bayar kuliah. Tadi masih ingat ya, orang tua saya dua-duanya guru. Guru nggak sembarang guru, PNS. Tapi kok bisa uang kuliah yang menurut saya hanya 3 juta, itu nggak bisa kebayar. Waktu saya SMS, ya dulu masih zaman SMS ya, ibu saya itu lagi out of reach karena lagi pergi jalan-jalan ke Pulau Tidung sama guru-guru di sekolahnya. Saya hubungin ayah saya, pada saat itu posisinya sebagai kepala sekolah SD negeri. Gak bisa ditelepon, saya chat. Bukan chat, SMS. Waktu itu masih zaman SMS. Saya bilang, ya ini udah harus dibayar hari ini. Ini pertama kali saya ceritain ke publik karena jawabannya harsh banget. Dia bilang, gak ada yang bisa dicari bangsat, katanya. Akhirnya momen itu, saya inget banget saya punya, tadi saya cerita ya, adik saya ada 5, saya 6 bersaudara. Jarak saya dengan adik saya yang pertama itu cuma 1 tahun. Jadi waktu itu cuma ada dia, akhirnya kita motoran ke Bekasi, rumah saya di Sunter. Kita motoran ke Bekasi, ketemu sama tante untuk minta dibantu. Hal pertama yang keluar dari mulut tante saya adalah, emang orang tua kamu kemana? Jadi itu makin bikin saya benci, bukan cuma sama pribadi dari kedua orang tua saya, tapi sama pekerjaannya. Karena berarti nggak ada dong dana darurat, tabungan, dana pendidikan. Nggak bakal bisa ngejamin hidup kayaknya jadi guru. Akhirnya di situ saya benar-benar janji sama diri sendiri bahwa saya nggak akan mau jadi guru kayak mereka, nggak akan mau minta apapun ke mereka. Jadi itu bikin saya cari pekerjaan apapun yang saya bisa gitu ya. Jadi pulang kuliah kerja, pulang kuliah kerja. Tapi kerjaannya masih yang di seputar pendidikan, lucunya. Jadi ngajar, sampai akhirnya saya keterima satu pekerjaan yang cukup bergengsi gitu ya. Kayaknya cukup bikin saya kayak ex-mood yang tadi dijelasin. Karena saya ngajar di sekolah-sekolah internasional, saya ngomong bahasa Inggris juga, gitu ya, campur-campur. Murid-murid saya kebanyakan murid-murid asing, saya bisa afford lifestyle yang tadi diceritain, karena uang saya lebih banyak. Tapi kenapa ya waktu saya jalanin itu ada sesuatu yang kosong gitu di hati, kayak nggak penuh, nggak tahu kenapa. Padahal sama-sama ngajar, sama-sama bikin anak yang tadinya nggak bisa jadi bisa, dan bahkan mungkin lebih prestigious in a way, lebih nggak tipikal karena gurunya guru di international schools. Tapi kayak ada sesuatu gitu ya, a moment of realization bahwa ternyata hak pendidikan yang berkualitas itu nggak setara. Itu cuma bisa dinikmati sama anak-anak orang kaya. Terus gimana nih anak-anak lain yang dulu saya ajarin di lingkungan RT waktu ngajar nari, atau anak-anak lain yang gak bisa menjangkau sekolah di sekolah-sekolah internasional ini. Mereka juga berhak dapat pendidikan yang kayak gini loh.
Jadi tuh selalu ada dorongan buat saya kayak ini ya, pengen jadi pahlawan gitu. Heroism. Akhirnya itu menuntun saya untuk apply beasiswa LPDP ya pada saat itu. Pengen bawa gimana pendidikan berkualitas itu bisa dinikmati sama anak-anak di seluruh Indonesia, gak perlu terbatas apakah dia bisa bayar atau enggak, terlepas apapun latar belakang sosial ekonominya juga gitu. Nah tapi nggak mikir kalau bakal jadi guru, karena kan tadi ya udah punya rasa dendam begitu tinggi. Sampai akhirnya nyampe sana, belajar waktu itu jurusannya educational planning. Jadi educational planning nih kalau kita mau bikin NGO, kita mau jadi pembuat kebijakan gitu ya. Tapi lucunya, udah setahun di sana mau pulang, ayah tiba-tiba nelpon. Dia bilang, ini ada pembukaan CPNS guru nih di rumah, di Indonesia. I was like, ya aku udah di London, masih disuruh jadi guru juga. Gitu. Jadi kayak kok ternyata anaknya udah sampai London, udah sampai S2, beasiswa, dan saya jurusan PGSD loh. Bukannya mendiskreditkan jurusan pendidikan guru SD ya, tapi jarang banget jurusan PGSD itu bisa kuliah di luar negeri, Institute of Education gitu ya, kuliah salah satu universitas yang ternama, tapi dia masih ngarep saya jadi guru SD. Akhirnya ketika pulang, saya membuktikan sendiri gitu ya bahwa ternyata title itu nggak semata-mata bikin kita bisa ngubah dunia gitu. Saya mau bikin NGO, saya mau jadi pembuat kebijakan, ternyata nggak bisa juga langsung pulang tuh langsung kebuka jalannya. Saya nggak punya pengalaman juga di lapangan, khususnya mungkin kalau kita mau ngomongin sekolah-sekolah yang memang untuk anak-anak dari ekonominya yang perlu dibantu gitu ya. Jadi saya mulai mempertimbangkan tuh, apa iya saya harus jadi guru SD dulu. Terus ya udahlah, saya punya satu ide waktu itu. Gimana kalau kita bikin aja nih rebranding profesi guru SD negeri. Jadi supaya orang ngelihat kayak Exmood yang mungkin tadinya nggak ada tuh di etalase, saya jadi bisa ada tuh di etalase itu. Gimana ya caranya? Pas banget. Waktu daftar pembukaan tadi ya, CPNS guru, pas banget ada Mata Najwa. Tahun 2019 waktu itu. Jadi Mata Najwa ini ngundang orang-orang yang lagi ngelamar CPNS buat datang ke dalam show-nya. Jadi cara ngundangnya adalah kita diminta untuk nulis komen di Instagramnya mereka, komen terbaik itu akan dipanggil dan didatangkan. Ya udah, saya tulis aja tuh komen panjang banget, kayak bikin paragraf. Nah ini tuh berkaitan. Jadi biasanya kalau saya diajak ke podcast-podcast, saya selalu bilang, satu hal yang bikin saya akhirnya mau jadi guru, selain karena pengalaman hidup yang tadi saya cerita, itu ada satu buku yang ngubah saya banget, ngubah cara pandang saya gitu ya terhadap guru. Judul bukunya Pendidikan Kaum Tertindas kalau di bahasa Indonesia kan. Bahasa Inggrisnya Pedagogy of the Oppressed, itu dari Paulo Freire. Jadi dia bilang, kalau kita mau ruang-ruang kelas kita itu lebih dialogis, memunculkan diskusi antara guru dan murid sehingga murid itu benar-benar bisa berdaya, itu kuncinya sebenarnya di guru. Jadi kalau saya mau langsung jadi pembuat kebijakan, tapi saya nggak pernah ngerasain jadi guru di sekolah-sekolah yang mungkin secara kualitas itu masih terbatas, saya nggak akan tahu caranya. Akhirnya di paragraf yang saya tulis di komen Mata Najwa itu panjang banget. Saya masukin tuh teori-teorinya Freire gitu ya, tentang praksis, dialog dan sebagainya. Gak nyampe 5 menit teman-teman, ditelepon saya sama timnya Mata Najwa. Bu Galih, besok datang ya. Akhirnya datang lah, tanpa briefing, gak ada briefing. Di situ gak dibilangin akan ada siapa-siapa gitu ya di sana. Ternyata waktu kita masuk, ada calon gubernurnya semua. Jadi kalau kita jadi PNS kan kita kerja langsung sama gubernur gitu ya. Betul waktu itu saya ngelamarnya di Pemprov DKI.
Datanglah gubernur mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Wah, akhirnya setelah itu, saya nggak tahu kayak jalannya aja gitu ya. Instant fame gitu, jadi banyak dikenal dan sebagainya. Tapi kemudian waktu berjalan, tertunda karena COVID, akhirnya baru setelah pandemi baru dipanggil lagi, akhirnya lolos. Ternyata waktu jadi guru di SD negeri, lagi-lagi saya juga nggak bisa langsung mengubah sekolah. Gitu ya. Sulit mengubah gerakan individu menjadi gerakan kolektif. Terus saya harus gimana dong? Saya pengen rebranding profesi guru, biar guru tuh dipandang sebagai profesi yang keren. Gitu ya. Karena orangnya juga bisa kok pergi kuliah, membawa sebuah gerakan di kelas, ngajarin murid-muridnya lebih bisa memahami bahwa ternyata pendidikan tuh banyak ya interseksinya sama sosial. Ada hubungannya sama empati, ada hubungannya sama gimana kita memperlakukan orang lain. Jadi lebih adil dan beradab tuh gak cuma kita ucapkan setiap hari Senin saat upacara, tapi itu bisa dilakukan di kelas. Akhirnya ya saya bikin konten waktu itu, dan ternyata konten-konten pendidikan itu lumayan banget viewsnya gitu ya, jutaan, selalu menembus jutaan, dan banyak sekali komentar, banyak sekali testimoni yang pada akhirnya bilang, ya ternyata jadi saya nggak pernah tahu kalau profesi guru tuh bisa sekeren ini. Gitu. Jadi dari komentar-komentar itu saya merasa sudah tercapai. Gitu ya. Nah tapi pada akhirnya life happens. Saya punya anak, dan kalau tadi teman-teman ingat cerita saya, mungkin itu cuma tipis aja gitu yang saya ceritain. Tapi yang banyak yang nggak saya ceritain adalah bagaimana saya melihat orang tua saya yang bukan hanya sebagai profesinya yang guru gitu ya, tapi sebagai pribadinya yang mungkin tidak selalu hadir di dalam hidup saya gitu. Jadi saya juga mau luka-luka dan trauma masa kecil yang saya punya tuh bisa saya putus. Dan saya nggak terusin ke anak saya. Jadi pada akhirnya mungkin saya nggak bisa setelah ke sekolah bergerak di akar rumput, jadi guru, berdampak langsung sama murid-murid, mengamplifikasikan apa yang saya lakukan dan suarakan di media sosial, pada akhirnya menjangkau lebih banyak anak-anak muda mau jadi guru, pada akhirnya berhasil untuk bisa mengubah stereotip guru SD negeri yang katanya kebanyakan main game gitu ya, atau banyakan absen dan sebagainya, itu jadi lebih baik. Tapi ternyata ada hal yang perlu saya perjuangkan juga gitu. Jadi gimana ya caranya supaya saya tetap bisa ada buat anak saya, tapi di satu sisi saya nggak berhenti dari dunia pendidikan. Nah, akhirnya pengalaman-pengalaman saya yang ada di sekolah, yang ada di kelas, bagaimana saya melihat murid-murid saya dan apa ya kira-kira intervensi yang bisa saya lakukan, ternyata itu semua datangnya dari orang tua dan dari keluarga. Jadi ternyata itu kayak rantai ya teman-teman. Ngomongin pendidikan, itu nggak bisa dipisahkan sama pengasuhan sebenarnya. Orang-orang tua yang berdaya dan tahu bahwa dirinya harus selesai dengan dirinya sendiri gitu ya, supaya dia nggak pass generational trauma ke anaknya, supaya dia bisa lebih siap, bukan hanya secara mental, bukan hanya secara emosional dan finansial, tapi dia juga lebih siap secara pengetahuan apa yang harus dilakukan supaya nemenin anaknya ini bisa terus thriving gitu ya, bukan hanya di sekolah tapi di dalam kehidupannya. Nah, akhirnya saya merasa saya perlu bikin sesuatu buat nemenin orang tua yang mungkin sebenarnya pengen terlibat tapi nggak tahu caranya gimana, khususnya kalau kita ngomongin isu yang paling krusial di sekolah itu sebenarnya isu literasi numerasi gitu ya. Jadi apa nih yang kira-kira bisa saya lakukan tapi saya juga bisa tetap hadir ke anak saya. Akhirnya sekarang walaupun saya sudah sebenarnya mengundurkan diri gitu ya jadi guru, tapi saya tahu bahwa sekali menjadi guru itu akan selamanya menjadi guru. Walaupun saya bukan guru di kelas, tapi sebenarnya saya bisa jadi guru lebih banyak murid-murid yang
bukan hanya di dalam kelas saya gitu, tapi semoga bisa di seluruh Indonesia. Dan akhirnya saya bikin satu inisiasi gitu ya bersama teman-teman saya. Saya bikin satu platform literasi numerasi yang kita lokalisasi dari segi pembelajarannya, dari segi soal-soalnya, dan itu kita buat supaya bisa menyesuaikan kurikulum numerasi dasar dimulai dari umur 4 tahun sampai 14 tahun. Dan ini jadi satu harapan gitu ya buat saya untuk terus bisa berkarya di pendidikan. Dan pada akhirnya kalau dulu saya nggak tahu apa yang saya mau, kalau dulu mungkin saya belum menemukan apa yang menjadi passion saya gitu ya, padahal sekarang saya tahu, oh mungkin bukan guru tapi di pendidikan gitu. Dan mungkin teman-teman di sini juga bukan guru atau bukan orang pendidikan gitu, tapi mungkin bisa sama ya bahwa satu bidang itu bukan berarti satu pekerjaan aja. Kayak banyak hal sebenarnya yang bisa kita explore. Dan pada akhirnya saya merasa ketika kita tahu purpose kita apa, ketika kita tidak lagi mendefinisikan pekerjaan sebatas uang, sebatas lifestyle gitu ya, jadi job sama dengan money, sama dengan lifestyle, itu ternyata nggak selalu serve kita. Jadi kalau kita bisa melihat pekerjaan itu juga sama dengan tujuan hidup kita yang lebih bermakna, saya rasa itu akhirnya akan memandu kita semua untuk bisa jadi seseorang yang berbeda. Jadi find your passion and let it lead you to make a difference. Terima kasih teman-teman.